siang, saya M. Arjuna Sakti, NRP 130117906. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekspor-impor industri farmasi di Indonesia. Yaitu yang pertama kita mengerti tentang ekspor dan impor merupakan kegiatan yang menggambarkan kegiatan perdagangan antar negara atau internasional yang minim dilakukan oleh negara satu ke negara lainnya atau sebaliknya. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang keluar dari negara satu ke negara lainnya. Kegiatan impor adalah mendapatkan atau membeli barang dari luar negara tersebut. Selanjutnya, industri farmasi di Indonesia. Industri farmasi ialah usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, yang dimana nantinya itu akan digunakan untuk pada masyarakat dan juga biar yang terkena penyakit atau yang berada di rumah sakit akan menggunakan obat tersebut. Yang dimana industri farmasi ini memiliki kekhususan sendiri, yaitu industri yang padat modal atau kapital intensif yang menggunakan teknologi tinggi atau high teknologi. Untuk slide selanjutnya ialah industri ini pada tahun 2019 memberikan hasil kinerja yang cemerlang dengan menerima berbagai macam investasi asing maupun lokal. Investasi tersebut tidak hanya untuk menemukan kebutuhan obat-obatan lokal maupun juga untuk diekspor pada pasar internasional. Sektor industri farmasi sendiri berada di bawah naungan Kemenperin atau Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, yang dimana jika tidak diawasi oleh menteri-menteri tersebut maka akan ada obat-obat yang tidak sesuai pada standar pembuatan obat. Meningkat riset. Kementerian Perindustrian terus mendorong industri farmasi di dalam negeri agar semakin meningkat kegiatan risetnya sehingga dapat menghasilkan inovasi produk yang berdaya saing tinggi dan bisa bersaing dengan produk-produk obat di buatan luar negeri atau buatan negara lain. Slide berikutnya, slide 5. Industri farmasi di Indonesia sendiri merupakan salah satu dari sedikit industri yang mampu tumbuh dari tahun ke tahun. Industri ini tidak terlalu mengalami goncangan ketika krisis ekonomi melanda perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Industri ini juga secara konsisten menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 25-30% per tahunnya. Bahkan di masa krisis 25-27% per tahunnya. Bahkan di masa krisis sekalipun. Dengan mulai diberlakukannya perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau AFTA dan WTO, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap struktur industri farmasi di Indonesia. Slide berikutnya, slide 6. Industri farmasi di Indonesia pada dasarnya tidak semaju negara-negara tetangga. Industri masih mengimpor bahan baku dari luar negeri seperti Cina, India, Jepang, dan beberapa negara di Eropa, karena mungkin tidak ada bahan baku tersebut yang asli dari sini atau tidak tumbuh pada negara Indonesia. Hal ini tentu sangat mempengaruhi biaya produksi serta harga jual obat di Indonesia. Ya, sangatlah tentu, karena barangnya kan dibeli dari luar negara Indonesia, pasti akan mahal karena pajak dan biaya akomodasi atau biaya pengiriman. Ya, perkenalkan, nama saya Awang Fadliansyah, NRP 130117905. Di sini saya meneruskan presentasi dari Arjuna Sakti, yaitu pada pertumbuhan ekspor impor farmasi Indonesia. Ya, pada slide ini menjelaskan kuartal 1 2019 terlihat industri farmasi ini Indonesia menerima berbagai investasi asing. Hasil cemerlang ini memberikan harapan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta pemenuhan kebutuhan obat dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sini ada data perkembangan realisasi investasi industri farmasi dari tahun 2012 sampai tahun 2016, yaitu secara grafiknya ini terus meningkat
Dari pertumbuhan rata-rata ini pada tahun 2011 sampai 2016 sebesar 20,6% per tahunnya. Kemudian di slide berikutnya ini pada tahun 2018 industri farmasi Indonesia telah mengekspor sebanyak 25.770 ton, yang mana lebih baik dibanding tahun sebelumnya yaitu 17.600 ton pada 2017. Nah, meskipun begitu, pada tahun 2017 dan 2018 Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah impor obat sebesar 26.160 dan 28.720 secara berurutan. Selain masalah bahan baku, Indonesia juga masih belum dapat sepenuhnya memenuhi permintaan obat dalam negeri sehingga menyebabkan tingginya nilai impor obat pada tahun 2017 dan 2018. Kementerian Kesehatan ini terus mendorong ya investasi di bidang kesehatan yang disertai dengan kemajuan teknologi, yaitu serta pengetahuan agar dapat mewujudkan kemandirian di industri alat kesehatan dan farmasi Indonesia. Lalu selanjutnya pada produktivitas domestik yang belum mumpuni ini juga berpengaruh akan banyaknya produk yang dapat diekspor ke luar negeri serta beberapa hambatan dagang seperti persyaratan paten, perizinan, dan kualitas produk. Persaingan dagang antar negara juga menjadi hambatan, terlebih masalah harga produk itu sendiri. Nah, adanya perjanjian EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement ini diharapkan menjadi pemecah masalah, yaitu untuk mengurangi hambatan ekspor produk-produk farmasi ke negara-negara Eropa. Pasalnya, dengan perjanjian tersebut diharapkan mendatangkan investasi dari negara-negara anggota serta mengurangi hambatan perdagangan lain di sektor farmasi Indonesia. Lalu kemudian terdapat nilai investasi di bidang kesehatan ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir ini. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018, nilai investasi yang diterima sebesar 53,76 triliun. Selanjutnya ada 53,95 triliun dan 60,9 triliun secara beruntun. Nah, pada era revolusi industri ditandai dengan digitalisasi dalam proses produksi seperti penggunaan big data, artificial intelligence, dan Internet of Things yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam optimasi dan efisiensi proses produksi. Nah, salah satu penyebabnya lesunya investasi di sektor farmasi ini adalah biaya operasional yang kurang bersaing dibandingkan negara tetangga. Misalnya pada segi logistik. Terus selanjutnya perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih tinggi ketika membangun pabrik farmasi di Indonesia. Berbeda soalnya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam, yaitu condong lebih murah. Kemudian yaitu yang bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini menjelaskan bahwa industri farmasi sebenarnya memiliki proyeksi yang bagus bagi perekonomian Indonesia ya. Hal tersebut ini terbukti dari banyaknya investasi asing dan dalam negeri yang diperoleh dari tahun ke tahun. Indonesia juga menyerukan keseriusan dalam melakukan pengembangan dan peningkatan di sektor farmasi baik dalam segi alat kesehatan, teknologi, bahan baku, dan produksi agar dapat bersaing di pasar global. Nah, keterbatasan Indonesia dalam memproduksi bahan baku obat menjadi salah satu faktor kenapa nilai impor pada sektor ini juga tinggi. Namun, hal tersebut secara perlahan dapat diselesaikan dengan adanya 11 industri bahan baku yang akan menurunkan sebesar 15% nilai impor bahan baku Indonesia pada tahun 2021. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.